Itu kan cara bekerja orang akuntansi. Lalu kemudian ada manajemen. Manajemen itu kira-kira perspektifnya adalah bagaimana dia bekerja. Uang itu sebetulnya adalah bentuk paling konkret daripada satu sistem itu. Nah, maka kemudian di atas itu ada sistemnya yang bekerja. Tentang bagaimana dia diselenggarakan, bagaimana uang itu dibelanjakan, bagaimana kewenangan itu digunakan. Itu kita belajar dalam ilmu manajemen. Nah, lalu di atas itu kita punya, kalau orang-orang studi pembangunan itu masih 3 nggak sekarang jurusan? Iya, udah 5 Pak. Ada 5 sekarang. 2 lagi apa? Ekonomi Islam sama bisnis Islam. Oke, itu yang pasca saya itu dulu, karena dulu memang ada kajian di sana. Saya termasukkan ketua forum studi Islam pertama saya, yang formil. Karena sebelumnya itu tidak diakui. Tapi setelah saya ngomong sama Pak Jatun, saya ketemu sama almarhum Nizam Yunus, kuliah 3, rayu-rayu barulah dikasih tempat, muncullah kajian itu secara lebih luas. Maka muncullah 2 program studi yang terakhir itu. Tapi 3 program studi tradisionalnya itu kira-kira memberikan saya cara, kemampuan untuk melihat gambar kecil dan gambar besar, perspektif kecil dan perspektif besar. Kebanyakan dari orang-orang di luar sana, kalau Anda lihat, termasuk orang hukum, makanya saya banyak pro dengan orang-orang hukum tata negara. Kenapa? Karena dia yang bisa melihat gambar besarnya. Nah, kalau orang-orang yang hukum pidana, yang teknis-teknis, dia kadang-kadang nggak mampu melihat ini begitu. Nah, saya tadi kembali ke yang ketiga itu studi pembangunan ekonomi. Kan kita melihat gambar besar, indikator-indikator besar. Kadang-kadang ada jarak antara makro perspektif dan mikro perspektif gitu. Selama ini terus terang KPK itu hanya dilihat oleh orang dalam gambar besar. Tapi itu pun tidak yang paling besar, yang besar betul gitu. Karena basis dari KPK selama ini adalah klaim terhadap prestasi, tapi bukan merupakan kepatuhan dalam pelaksanaan peraturan dan penggunaan kewenangan. Makanya KPK itu baik pada dirinya sendiri maupun cara menyelenggarakan metode pemberantasan korupsi, itu dia abai dengan akuntansi. Abai dengan akuntansi. Makanya dia menghindari audit. KPK tidak suka audit. Dia nggak menghindar menggunakan bahan-bahan dari BPK. Karena dia alirannya itu dia tidak terlalu percaya dengan temuan-temuan itu dapat mengantarkan orang kepada ditangkap korupsi. Karena kadang-kadang temuan itu bukan karena niat jahat, gitu loh. Makanya menghindar. Ada banyak kasus yang merupakan temuan kerugian negara triliunan, tetapi KPK nggak mau tindak lanjut. Dan kalau ditanya, dia bilang belum ada mens rea atau niat jahat di sana. Padahal di dalam hukum pidana sebetulnya niat jahat itu adalah tugas daripada hakim. Adalah hakim yang menentukan apakah dalam suatu pelanggaran di dalamnya ada niat jahat atau tidak. Nah, yang menarik juga karena gambar besar itu dibangun oleh KPK, itu basisnya adalah manajemen image yang luar biasa. Dan di situ saya jadi anggota DPR ini tahun ke-13 ya. Saya pernah jadi pimpinan Komisi 3 bersama Pak Benny 4 tahun ya. Sehingga saya mengerti begitu. Begitu kita melakukan percobaan untuk melacak apa sebetulnya yang dilakukan ini adalah manajemen image yang memang dibantu oleh banyak sekali PR. Jadi bukan karena ada prestasi yang real. Kalau kita bicara prestasi yang real itu apa sih? Yang dibanggakan oleh KPK itu yang disebut dengan conviction rate, kadar menghukum. Jadi KPK menganggap sukses karena dia selalu bisa menghukum. Padahal ada bahaya. Kalau itu kita jadikan sebagai dasar, itu bisa merupakan intimidasi terhadap hakim. Sehingga hakim kemudian nggak pernah berani bertindak independen. Dan setelah angket ini dibuat, sekarang mulai banyak hakim yang akan bicara bahwa rupanya mereka memutuskan, mayoritas itu dissenting opinion, dan kemudian mayoritas mengakui bahwa mereka tertekan.
Sebab segera kalau mereka membebaskan koruptor itu atau tersangka itu, mereka bisa dihajar oleh network of NGO yang ada jaringan pembiayaannya juga, ya, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga asing dan juga donor-donor yang menyalurkan uangnya kepada NGO dalam negeri. Dan untuk mengumumkan hasil temuannya karena mereka khawatir begitu konflik dengan KPK. Yang kedua, tidak menilai manajemen kebaikan dalam manajemen. Jadi misalnya gini, satu yang secara ekonomi Anda akan kaget melihatnya. Di KPK itu yang terkuat itu bukan komisioner. Yang terkuat itu namanya Serikat Pegawai KPK. Serikat pegawai itu dikenal dalam business institution. Ya kan? Orang-orang SDM itu akan banyak tahu, orang-orang manajemen itu akan belajar, terutama yang manajemen SDM, bahwa memang serikat pekerja itu ada dalam institusi market, ya, yang hari-hari itu memang secara teoritis dia akan bergen dengan kapitalis, pemilik modal, gitu. Karena itu terkait dengan cost of labor, ya kan? Itu bergen harga. Tapi di KPK nggak ada yang Anda perlu bergenkan. There is no such thing as cost of labor. KPK itu pegawainya dibiayai dengan biaya yang paling ideal. Dari semua pejabat negara, itu kalau penyidik misalnya ada studi di Komisi 3 dulu, penyidik KPK itu digaji 6 kali lipat dari level yang sama di kepolisian. Termasuk juga pegawai-pegawainya yang lain gitu. Sehingga sebetulnya dari sisi harga, kalau kita bicara cost of labor, itu tinggi sekali. Biaya operasional, apalagi biaya operasional KPK itu judgementnya itu unlimited. Jadi berapapun digunakan, luar biasa. Makanya kalau kita nanti membuat perbandingan misalnya, ada 400.000 polisi. Anggarannya misalnya, ya, saya nggak tahu sekarang karena dulu waktu saya pimpinan Komisi 3 itu sekitar 40 triliun. Kita hitung aja, KPK pegawainya 1.000, anggaran per tahunnya itu sekitar 1 triliun lebih kurang. Bikin aja indeksnya. Maka KPK adalah lembaga negara dengan indeks biaya yang paling tinggi dalam struktur negara kita. Gitu. Jaksa jumlahnya 30.000, anggarannya berapa? Itu bisa kita bikin lah begitu. Belum lagi hakim dan sebagainya. Nah itu dalam level manajemen. Nah sementara dalam level makro ya, yang saya lihat ya, berkali-kali berkelahi dengan polisi, berkelahi dengan jaksa, semua lembaga sudah kena, KPK yang nggak kena. Semua lembaga negara boleh di OTT, KPK tidak bisa di OTT karena KPK itu mengidentifikasi dirinya tidak tunduk kepada rezim perizinan apapun. Jadi di dalam ilmu hukum itu ada namanya rezim perizinan. Satu tindakan hukum memerlukan izin dari kelembagaan yang lain. KPK tidak mengenal itu. Sehingga dia bisa menangkap orang lain, dia tidak bisa ditangkap. Gitu. Nah ini problem-problem yang tidak seimbang gitu. Dan ini yang terus terang mengecoh publik ya. Saya sebenarnya men-challenge Anda untuk membuat kajian yang lebih sistemik ya, perspektifnya dalam perspektif ekonomi ya. Pakai teori-teori ekonomi yang sederhana ya, untuk melihat bagaimana satu sistem bekerja, dan saya kira ini akan menjadi satu temuan yang menarik begitu. Nah, setelah 15 tahun, akhirnya kita sukses membentuk satu pansus penyelidikan angket yang akan membedah masalah ini, apa yang sebetulnya terjadi di dalam. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang harus kita saksikan secara baik ke depan ya. Biarkan pansus bekerja dengan sebaik-baiknya, menemukan apa yang bisa ditemukan, karena pada dasarnya semua penyelidikannya nanti akan kita buka, kecuali yang untuk kepentingan orang yang diperiksa dia tidak berani membuka itu, maka kita akan tutup. Tetapi pada dasarnya kita akan membuat terbuka. Jadi marilah kita tonton ini sebagai satu public discourse ya. Saya senang karena Anda masih
udah mau masuk ke dalam diskurs ini, gunakan tools ekonomi dan ilmu Anda untuk melihat ini. Apalagi kalau nanti pakai, ada satu teori nanti yang populer tahun 70-an. Teori tentang functionalization of corruption in the third world. Ya, ini studi pembangunan sebetulnya. Yang orang beranggapan bahwa korupsi di negara berkembang itu diperlukan untuk memperlancar pembangunan. Tahun 70-an. Sekarang sudah nggak ada yang terima itu teori. Tapi Anda coba belajar seorang profesor dari London School of Economy, ya, London School of Economics, namanya Profesor Mushtaq Khan. Itu ada di websitenya, ada di YouTube juga. Profesor Mushtaq Khan ini membuat kritik kepada lembaga pemberantasan korupsi di seluruh dunia. Yang dia katakan begini, tesisnya menarik ini. Ini luar biasa ini kajian ini. Coba Anda bikin kajiannya, nanti kita akan bahas ini secara lebih lanjut. Tapi coba Google tuh si Mushtaq Khan ini. Dia profesor di London School of Economy. London School of Economy adalah salah satu lembaga universitas atau kampus yang sangat hebat lah di Inggris itu, ya, bahkan di seluruh dunia gitu. Tentu profesor-profesornya juga punya wibawa akademik untuk berbicara soal itu. Nah ini coba kita cari nanti teman-teman, ya, saya tahu anak-anak di, Anda kan gabung dengan BO juga kan, kalau sekaligus ya, untuk nulisnya kan di Ekonomika kan? Beda. Oh beda, Anda nggak langsung affiliate kepada BO ya? Tidak. BO punya lembaga sendiri. Masih ada nggak itu? Masih ada BO. Masih ada ya? Sendiri ya, oke. Tapi itu kira-kira perspektif saya, nanti kalau ada yang Anda ingin tanyakan, silakan. Bahwa ada tersangka yang ditekan oleh anggota Komisi 3. Jadi bayangkan suasananya ya. Ini KPK sebagai pemerintah berhadapan dengan DPR Komisi 3. Di situ dia mengatakan bahwa tersangka Miriam ini ditekan oleh bapak-bapak, ya kan? Apa yang harusnya dilakukan oleh DPR? Diam aja, ya mungkin benar kali ya dong. Tanya dong, tolong buka siapa dia? Kita ingin membersihkan juga lembaga ini, tolong buka. Nggak mau dibuka. Loh, buka dong, ya. Ini orang-orangnya ada di sini, silakan, ya kan? Kalau berani gitu. Di belakang nggak berani, bahkan yang di belakang nggak bisa menjawab. Ya. Inilah kelakuan KPK, diserang oleh anggota DPR. Anda jangan memfitnah begitu, karena ruang rapat DPR itu adalah ruang publik. Kalau Anda memfitnah anggota DPR, menekan tersangka, lalu Anda tidak bisa klarifikasi siapakah dia, tentu orang akan minta klarifikasi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Muncullah pikiran bahwa kalau begini caranya, KPK akan menjadi lembaga yang merusak kita semua. Karena itu harus kita periksa. Nah, dibikinlah itu menjadi kesimpulan, kirim ke pimpinan DPR. Waktu saya baca, saya mengatakan tidak diperlukan usulan hak angket. Ini bisa langsung jadi bahan hak angket untuk disampaikan di paripurna dan disetujui. Tapi kemudian saya dimasukkan oleh Biro Hukum DPR, pusat kajian. Di sini ada badan keahlian namanya pusat kajian undang-undang, ada pusat kajian legislasi, kemudian pusat kajian anggaran dan sebagainya. Diberi masukan, Pak, kalau menurut Undang-Undang MD3, Undang-Undang DPR dan Tatip itu harus ada usulan ulang. Lalu kemudian mereka membuatlah usulan ulang. Yang di dalam usulan itu dibikin lebih komplit. Bahwa yang dijadikan dasar untuk investigasi ini banyak persoalan. Termasuk di dalamnya adalah temuan BPK. Tentang kekacauan ini sudah terjadi sering begitu. Diajukanlah, masuk ke Bamus, dibahas, lalu keluar ke paripurna dan disetujui. Jadi itu triggernya aja, gitu loh. Triggernya aja. Kalau tidak mereka waktu itu dituduh, ya mungkin anggota tidak akan berpikir begitu. Masalahnya ini kan tuduhan langsung. Kalau tidak ada klarifikasi kan bahaya. Gitu. Nah, saya kira ini dasarnya. Gitu. Sekarang
Saya kira ini blessing in disguise juga. Akhirnya ini bisa terbuka. Dan saya anggap itu positif aja bagi rakyat. Ya, karena kita akan sama-sama menonton siapa yang benar, siapa yang salah, ya tentu nanti kita akan tonton. Asik aja buat kita kan. Bagi kalian generasi milenial, anggap aja ini asik aja kok. Orang kita disuruh nonton kok. Apa yang salah? Nggak ada salah, nggak ada yang rugi. Rakyat tidak rugi. Anggarannya itu cuma 3 miliar kok untuk menginvestigasi kerja dari satu lembaga yang ongkosnya 1 triliun. Kan tidak ada yang rugi. Publik akan tahu KPK sendiri kalau memang bersih, ya dia bersih. Tapi kalau ada masalah, masa kita biarin terus ada masalah? Ini jadi jalan pikirannya begitu. Terima kasih. Eksekutif itu adalah pelaksana, legislatif itu adalah pembuat dan pengawas ya aturan, dan judikatif adalah penguji sengketa. Kan begitu teorinya. Nah, sebagai pengawas DPR itu tidak ada limit mengawasi. Ya, tidak ada limit mengawasi. Dan kalau sudah menjadi angket, tidak ada limit memanggil. Nah, ini juga waktu kasus Senturi dulu, kira-kira 8 tahun lalu, mungkin kalian masih SMP ya. DPR mengambil alih, bukan mengambil alih, kasusnya itu lagi berjalan di kepolisian. Diselenggarakan pansus. Dan polisi berhenti melakukan penyidikan, dia menunggu hasil angket. Yang kemudian diteruskan setelah terjadi penyelidikan angket dan menemukan fraud dengan kerugian negara 6,7 triliun. Ya. Jadi sebetulnya memang kalau dibilang intervensi soal pengawasan, DPR boleh intervensi. Jangankan KPK, presiden boleh dipanggil kalau sudah jadi angket. No limit. Ya. Dalam angket itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi bisa dipanggil dan direkomendasikan berdasarkan temuan yang ada. Nah, ini mungkin yang orang itu menganggap KPK dengan DPR itu sejajar, itu salah. DPR itu adalah elected official. Dia dipilih. Mandatnya itu mandat politik. Dia punya yang namanya konstituensi. Tapi kalau KPK, dia adalah selected. Ada juga sebagian besar di dalamnya appointed. Ya. Jadi mereka itu diseleksi, diangkat, dan tidak punya pertanggungjawaban kepada rakyat sebab tidak punya konstituensi. DPR itu bertanggung jawab kepada rakyat, dan rakyat adalah suara tertinggi dalam demokrasi Vox Populi Vox Dei. Itu teorinya begitu. Nah, karena itulah ya, saya senang Anda bertanya, karena generasi Anda ini paling banyak di brainwash oleh kampanye yang sangat jelek sekali tentang konsep demokrasi. Ya. Saya kira kalau Anda datang ke KPK, Anda akan pusing juga karena jawabannya itu akan banyak sekali retorik. Basisnya opini bukan hukum begitu. Bagus juga itu cari waktu ketemu dan menginvestigasi masalah ini lebih dalam. Ya, Pak Benny saya kira bisa ngontakin ke sana. Temukan juga ada yang LHP tahun 2015 KPK itu ditemukan ada 7 ketidakpatuhan kan. Namun itu kan sebenarnya ketidakpatuhannya udah dari tahun 2015, tapi kenapa baru dibuka sekarang? Jadi LHP 2015 itu baru dibuka lagi, memang karena bukan cuma 2015. Ada LHP 10 tahun yang sekarang baru dibuka. Karena setiap itu di-challenge ya, jawabannya itu ya kalau pakai bahasa orang sekarang itu kayak dikacangin gitu. Karena KPK itu terlalu populer. Orang tidak akan percaya bahwa KPK berbuat salah. Tidak percaya gitu. Itu yang menyebabkan kemudian temuan demi temuan ini hanya menjadi di atas kertas. Dan itu juga sebabnya bukan cuma temuan terhadap KPK, temuan kepada lembaga negara lain atau temuan terhadap kasus-kasus besar, kalau tidak dipakai oleh KPK dianggap memang nggak ada temuannya.
Bahkan ada omongan kami tidak pakai temuan BPK. Padahal undang-undang mewajibkan aparat penegak hukum memakai temuan BPK. Ya kan akhirnya banyak kasus yang mangkrak kan, ya kasus Senturi mangkrak, kasus Hambalang mangkrak, ya kan, kasus ya, yang sudah menjadi temuan BPK, kasus sumber waras nggak berani diproses, ya kan. Kasus reklamasi begitu banyak pelanggaran undang-undang nggak berani diproses. Nah itu problem-problem ya. Jadi sekali lagi ada problem dalam popularitas KPK. Karena dia menegakkan hukum dengan cara menggunakan opini publik, akhirnya orang tidak bisa berbuat fair. Kami ini sebagai lembaga pengawas tahu apa ngomelnya polisi tentang KPK, apa ngomelnya jaksa soal KPK. Apa ngomelnya lembaga-lembaga lain seperti State Auxiliary Body yang lain, LPSK, Komnas HAM, dan lain-lainnya itu. Komplainnya ada, termasuk juga lembaga audit seperti BPK. Kami nggak mau konflik dengan KPK. KPK itu terlalu didukung oleh publik. Temuannya kami nggak berani ungkap. Ada di atas kertas, nggak mau di konferensi pers kan. Semua itu terjadi. Makanya juga saya sendiri mengalaminya. Serangan kepada saya ini begitu kuat. Dan kalau saya mau aman, saya diam aja kan. Kan bagus sekali kan dipuji sebagai tokoh pro pemberantasan korupsi, ya kan? Yang mengerti suara rakyat, ya kan? Patut didukung. Daripada saya kritik KPK, babak belur saya. Tapi saya tidak peduli karena urusan saya adalah dengan kebenaran. Urusan kita dengan kebenaran ini bukan cuma urusan kita sekarang, tapi urusan kita nanti, urusan karakter di dalamnya. Dan saya nggak mau mundur untuk itu. Kalau saya menghitung resiko, nggak berani saya. Saya udah berkali-kali mau dijebak, mau dipersoalkan, mau diinvestigasi, saya hadapi. Jadi orang yang mempersoalkan anggota dewan yang kritis itu, sebetulnya fondasi pengetahuannya tentang demokrasi sangat dangkal. Anggota DPR itu kalau tidak kritis dan tidak bicara harus dipersoalkan. Pasti dia punya persoalan. Karena dia tidak menjalankan fungsinya. Karena anggota DPR itu by law dan secara filosofis dia dipilih untuk melakukan atau berbicara, ya. Parlemen itu bahasa Perancisnya itu parler itu orang harus bicara. Meskipun bicara itu cenderung kepada omong kosong. Tapi yang berani bicara artinya dia punya persoalan. Artinya dia mengerti persoalan ini dan dia mempersoalkan sesuatu daripada diam. Saya kira itu filsafatnya. Dengan peraturan gitu. Dan kalau dilihat dari salah satu outcome dari hak angket yang bisa dihasilkan, mungkin itu bisa membuat KPK bekerja dengan aturan yang lebih baik gitu, dengan peraturan. Nah, cuman masalahnya di sini yang sering dipermasalahkan, momennya tadi kurang pas Pak gitu. Sebab kalau kita bicara momen itu kan ilmu sosial itu ada 1000 interpretasi. Saya bisa mengatakan ini momen yang tepat. Orang mengatakan ini momennya tidak tepat. Mari kita debat itu. 10 hari 10 malam tidak selesai soal itu. Itu social science ya. Ya, ada ilmu medianya, ada ilmu PR-nya. Jadi itu jauh lah ya. Tapi kalau kita bicara hukum, tidak ada. Kalau ada anggota DPR yang terpidana ya persoalkan aja. Kalau 2 alat bukti tangkap. Sederhana itu. Kalau ada orang yang punya persoalan, ungkap aja. Ketemu, tangkap. Sekarang kan justru aneh. Anggota DPR-nya nggak ada yang terlibat korupsi dalam kasus IKTP. Tidak ada satupun. Ya, nggak ada satupun. Dan sampai sekarang nggak berani. Nggak ada satupun. Yang ada, satu lagi, tidak ada satupun anggota DPR yang mengembalikan uang yang dituduhkan.
Ada satu anggota fraksi, ketua fraksi Demokrat karena diberikan oleh Nazarudin. Justru kalau mau dilacak itu yang dipersoalkan. Karena menurut saya kasus ini adalah kong kali kongnya Nazarudin dari awal. Gitu. Nggak ada kasusnya. Tapi adalah imajinasi dari Nazarudin yang ini kemudian di-entertain oleh KPK sebagai justice kolaborator dan narasumber utama dari setiap perkara pidana. Jadi ada orang ya dianggap sebagai narapidana kelas kakap dijadikan justice kolaborator. Padahal dalam di dunia hukum yang disebut dengan justice kolaborator itu adalah pelaku minor. Orang yang tahunya dari pinggir, suruh ngomong supaya mengungkapkan yang di tengah. Ini justice kolaboratornya itu pelakunya, mastermind-nya. Tentu dia hajar semua orang lain kan, dengan berbagai maksud. Dan maksud-maksud ini kami sedang selidiki karena sebagian dari maksudnya adalah pemerasan. Jadi teman-teman sekalian ya, ini semua adalah image. Dan saya tidak mau anak-anak fakultas ekonomi itu, ya kalau di orang marketing, manajemen oke lah ya. Dia baca Kotler, dia baca Hermawan Kertajaya, boleh lah itu. Tapi kalau anak-anak yang akuntansi khususnya, juga anak-anak studi atau secara umum lah, it's not about image. Ini tentang truth, ini tentang hukum, ya kan? Black on white, gitu. Kalau kita kembangkan imajinasi kita, nggak ada yang selesai. Ya, kita harus jadi jago debat. Tapi kalau kita mulai bicara hukum, bukan imajinasi yang kita perdebatkan, tapi apa yang tertulis sebagai sumber kebenaran. Nah itu kira-kira publik kita tentu sekarang ini ada media, ada social media tentu. Medium untuk conversation itu menjadi lebih luas. Jadi dapat dimengerti soal itu. Tapi mari kita masuk ke hukumnya kira-kira gitu. Oke teman-teman sekalian, kalau ada satu lagi saya mohon izin karena ada sosialisasi terkait Kongres Sustainable Development Goals di Bali. Di mana kita akan menjadi tuan rumah dari banyak parlemen-parlemen di Asia Pasifik. Kemudian ada rapat sedikit konsultasi dengan pimpinan. Kalau ada sekali lagi, nanti kalau memang diperlukan, pas saya lagi main-main ke kampus. Tentang hak angket dan juga pembentukan pansus yang dimana harus semua fraksi mengirimkan wakilnya, dan sampai saat ini yang saya baca bahkan fraksi PKS sudah mengirimkan surat bahwa mereka tidak setuju untuk mengirimkan perwakilan dalam pansus hak angket. Pertanyaan saya mungkin singkat aja, setuju atau tidak setujukah Bapak bila hak angket dan termasuk pansus dalamnya itu bisa dibilang cacat secara prosedural? Pertama, di DPR ini tidak pernah atau hampir tidak pernah ada keputusan bulat. Itu, ya. Makanya disediakan jalan voting. Ya. Itu letter luck saja lah, artinya memang bulat itu apa sih? Opsi dari keputusan DPR itu selalu cuma dua, setuju atau tidak setuju, terima atau tidak terima. Nanti kalian, kalau saya ini orang ekonomi tapi terjebak belajar hukum, termasuk hukum tata negara. Misalnya filsafat keputusan, nanti itu mengarah kepada filsafat kehadiran. Makanya nggak relevan mempersoalkan kehadiran sebetulnya. Di seluruh dunia itu orang tidak pernah mempersoalkan kehadiran. Karena kehadiran itu efeknya cuma dua, setuju atau tidak setuju. Jadi apa guna kehadiran? Itu filsafatnya. Yang kedua, dan kalau ada yang berbeda pendapat ya diselesaikan dalam. Buktinya dalam angket nggak ada yang berbeda pendapat. Hanya PKS saja yang membuat surat, tapi jangan lupa PKS juga ikut dalam rapat-rapat, termasuk secara aklamasi menyetujui pembentukan angket itu di Komisi 3. Jadi apa yang dia putuskan di komisi ya nggak bisa dia kemudian bersilat lidah di luar, karena dia sudah ikut dalam keputusan secara aklamasi. Dan ada 3 orang PKS yang hadir pada saat aklamasi itu dilakukan. Ya jadi kita nggak hati-hati dengan politisi. Yang kedua itu soal
prosedur. Ya. Prosedur tadi sudah. Yang kedua itu soal apakah boleh diangket. Ya. Apakah KPK boleh diangket? Saya yang ikut membuat undang-undang MD3, ya, dan nafas dari angket adalah penyelidikan kepada siapapun yang menggunakan uang negara dan menggunakan kewenangan yang berasal dari negara. Boleh diperiksa, boleh diinvestigasi. Itu filsafatnya. Tetapi tetap ada yang berbeda pendapat. Prof. Yusril yang setuju, ada Prof. Mahfud yang tidak setuju. Mereka menyarankan pergi ke pengadilan karena perdebatan hukum kadang-kadang memang tidak selesai di ruang publik. Silakan ke pengadilan. Ya, kita lihat aja nanti. Tetapi angket sudah terbentuk, sudah masuk ke dalam Berita Negara nomor 53, diumumkan tanggal 4 Juli 2017. Dan sekali satu hukum diumumkan dalam Berita Negara, maka diasumsikan seluruh warga negara harus mengetahuinya dan harus tunduk dan taat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya. Itu bunyi pasal 27. Jadi udahlah, itu kita anggap aja udah selesai. Sekarang kita bicara substansinya gimana. Semua kan ingin kebaikan. Anda percaya nggak saya ini pro koruptor? Ya. Atau Anda percaya nggak ada orang itu memang pro koruptor? Saya nggak pernah lihat. Yang ada orang itu komit supaya penegakan hukum itu harus dilakukan secara baik. Sebab efek dari penegakan hukum yang tidak baik adalah ketidakbaikan itu sendiri. Kalau kita mau mengambil jalan otoriter, cara paling sederhana memberantas korupsi dan menegakkan hukum adalah dirikan sebuah rezim otoriter, serahkan seluruh hak rakyat kepada pejabat, biarkan mereka membunuh kita, menginteli kita, mengintimidasi kita. Yang penting negara tertib dan aman. Misalnya orang seperti ini bagusnya itu melihat Korea Utara. Kalau memang mau ya silakan. Tapi kami, saya generasi 98, berdarah-darah memperjuangkan kebebasan agar negara tidak diberikan otoritas tanpa batas. Maka setiap ada kesewenang-wenangan, selalu ada gugatan dalam hati saya. Saya tidak boleh diam dan saya harus lawan segala macam kesewenang-wenangan. Makanya saya nggak bisa berhenti. Meskipun ongkos dari kritik itu ya dituduhnya pro koruptor. Ya itulah jalan pintas orang yang ingin menang dalam argumen. Tapi kita tidak boleh mundur untuk itu. Saya kira itu. Ada yang lain? Cukup ya?